Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi. Hari ini saya akan berbicara mengenai apakah kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu perlu menggunakan suplemen. Check this out. Jadi pagi ini saya barusan selesai latihan. Hari ini karena nggak ada kelas Brazilian Jiu-Jitsu, saya terpaksa di rumah saya banyak latihan conditioning. Hari ini saya berlatih dengan menggunakan kettlebell. Jadi kapan-kapan saya akan bahas juga bagaimana caranya kita melatih kondisi fisik dengan menggunakan kettlebell ini. Oke. Tapi hari ini kita akan membahas sedikit pertanyaan dari beberapa teman-teman. Apakah kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu kita perlu menggunakan suplemen? Ya, dalam hal ini suplemen ada banyak sekali, cuman yang hari ini mau saya bahas cuma mengenai whey protein. Apakah kita perlu ya? Nah, sebelumnya kita memulai, kita perlu tahu dulu bahwa yang namanya badan kita yang tiap hari kita kasih makan tiap hari, pada dasarnya kita perlu 3 makronutrien. Jadi basically ada 3 makronutrien, ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada lemak. Nah, ini yang perlu kita bahas, apa aja itu, fungsinya apa masing-masing. Yang pertama itu tentunya adalah karbohidrat. Karbohidrat itu nasi, roti, mie, dan lain-lainnya. Nah, fungsi utama di karbohidrat ini adalah memberi kita energi. Kalau untuk kita bergerak, berjalan, berlatih, kita perlu apapun, kita perlu energi. Sumber utamanya adalah dari karbohidrat ini. Oke, tentunya ada karbohidrat yang baik, ada yang kurang baik dan sebagainya. Itu bahasanya cukup panjang lagi nantinya. Nah, kita yang kedua adalah mengenai protein. Protein ini diperlukan sekali oleh tubuh, terutama fungsinya adalah untuk recovery, karena protein adalah bahan utama pembentuk untuk sel-sel tubuh. Oke, selain itu dia juga punya fungsi-fungsi yang lain seperti membentuk antibodi untuk daya tahan tubuh kita dan sebagainya. Tetapi yang kita bahas sekarang, kita cermati adalah fungsi untuk merecovery atau untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Saat kita berlatih, kita latihan jiu-jitsu, kita mungkin latihan beban, atau latihan apapun yang sifatnya olahraga exercise, kita itu merusak sebagian dari sel-sel otot di tubuh kita. Nah, sel-sel tubuh yang rusak itu harus di recovery dengan bahan-bahan yang didapatkan dari protein yang kita makan atau yang kita minum tadi. Oke, itu basic pemikiran utamanya. Nah, sekarang kalau kita bicara soal protein, berapa sih sebetulnya kebutuhan protein dari tubuh kita? Oke, kita bicarakan, anggaplah untuk orang normal yang dia nggak terlalu banyak aktivitasnya dan sebagainya, keperluan rata-rata adalah antara 1 sampai 1,5 gram protein per kilo berat badan. Jadi anggaplah orang yang punya berat badan 60 kilo, normalnya kebutuhannya adalah antara 60 sampai 90 gram protein per hari. Oke. Sedangkan orang yang aktif berolahraga atau mungkin rutin berolahraga itu membutuhkan protein sekitar 1,5 gram sampai 2 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau orangnya beratnya 60 kilogram, kebutuhan proteinnya adalah antara 90 sampai 120 gram protein per hari. Oke. Jadi itulah basic minimal kebutuhan protein dari badan kita setiap harinya. Tentunya atlet yang lebih rutin mungkin latihan sehari 2 kali, bisa 3 kali latihan sehari, atau atlet MMA mungkin tentunya membutuhkan protein yang lebih tinggi lagi, di atas 2 gram per kilogram berat badannya. Oke. Tapi kita ambil yang rata-rata aja, seperti kita yang berlatih ya sehari sekali mungkin atau 2 hari sekali, itu rata-rata kebutuhannya sekitar 1,5 sampai 2 gram protein per kilo berat badan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan asupan-asupan protein itu? Nah, ini yang kita perlu tahu. Usahakan jangan sekali-sekali kita mengandalkan protein ini dari suplemen. Suplemen sesuai dengan namanya adalah suplemen untuk membantu aja. Utamanya Anda harus dapatkan itu dari makanan yang Anda makan sehari-hari. Contoh gampangnya, kalau Anda bicara mengenai daging sapi,
100 gram daging sapi itu mengandung sekitar 20 gram protein, atau 100 gram daging ayam itu juga mengandung kurang lebih 20 gram protein, atau 3 butir telur itu kurang lebih mengandung sama sekitar 20 gram protein. Atau kalau kita ngomong makanan Indonesia, tempe per 100 gram tempe kurang lebih mengandung sekitar 15 gram protein. Itu basic minimal dari protein yang bisa Anda dapatkan sehari-hari. Nah, tinggal Anda bagi kebutuhan Anda tadi dengan konsumsi makan Anda. Oke, misalkan kita ngomong gampangnya, kalau kebutuhan Anda 100 gram protein sehari, Anda bagi, Anda makan sehari, Anda makan 3 kali, berarti per kali makan Anda harus makan sekitar 35 gram protein. Apakah bisa? Nah, itu yang Anda sendiri yang tahu apakah makanan Anda sehari-hari sudah mencukupi. Ini juga yang kadang ditanyakan teman-teman saya dulu zaman saya masih fitness. Oke, untuk Anda ketahui, dulu saya sebelum mengenal Brazilian Jiu-Jitsu, hidup saya itu banyak berolahraga di fitness dan bodybuilding. Jadi saya juga pernah menjadi seorang personal trainer, jadi saya tahu sekali mengenai kebutuhan-kebutuhan ini secara basicnya. Banyak orang yang merasa waktu saya berlatih olahraga, saya udah berlatih angkat beban, saya fitness, kok badan saya nggak bentuk-bentuk nih. Persoalannya yang utama sebetulnya adalah kita ini kekurangan protein untuk membentuk sel-sel otot yang baru. Oke, Anda latihannya sudah kenceng nih, latihan udah berat, wah angkat, tetapi proteinnya kurang. Jadi ibaratnya mau bangun bangunan, semennya kurang atau batu batanya kurang, ya akhirnya bangunan itu nggak jadi-jadi meskipun sudah dikerjakan sedemikian rupa. Itu juga yang bisa terjadi. Akhirnya kalau Anda kekurangan, akhirnya bukan malah tambah sehat, Anda tambah kurus, tambah sakit lama-lama. Itu buat saya efek yang sangat merugikan walaupun Anda dapat olahraga. Nah, sekarang kita bicarakan terus di mana saatnya saya menggunakan suplemen ini. Gampangnya gini sekarang, kalau Anda berusaha untuk mencukupi kebutuhan dari makanan Anda, kadang-kadang yang terjadi adalah kita itu enek. Satu, Anda mungkin tidak punya cukup waktu untuk masak dan untuk makan. Anda merasa itu kok banyak sekali. Anda bayangin ya, ini kalau kita makan misalkan 100 gram daging, itu cuma 20 gram, berarti Anda harus makan itu 500 gram daging. Itu banyak, saudara. Itu banyak, dan mungkin bagi tertentu kita merasa wah kok mahal ya atau gimana. Nah, di situ suplemen ini bisa cukup membantu. Kenapa? Rata-rata kalau kita 1 gelas suplemen whey protein, ini namanya whey protein, itu kurang lebih sekitar 20 gram protein dalam 1 gelas. Jadi itu sangat membantu. Anda nggak merasa kenyang, tetapi asupan dari protein Anda bisa terbantu. Oke. Tapi sekali lagi, yang namanya suplemen itu sesuai dengan namanya hanyalah suplemen, membantu aja, bukan sumber yang utama. Ya, kenapa? Kalau Anda cuma mengandalkan, oh, saya minum suplemennya kalau gitu 5 kali saya minum, ya buat saya rugi. Kenapa? Anda tidak kenyang kan? Anda juga tidak mendapatkan zat-zat yang lain yang terdapat di makanan yang real food. Anda nggak dapatkan fibernya, Anda nggak dapatkan zat-zat lain yang terkandung. Anda cuma dapatkan proteinnya aja, yes. Tetapi itu bukan yang terbaik. Tetap ini adalah namanya suplemen, itu membantu. Kalau Anda tanya apakah saya pakai, yes saya pakai. Kapan Anda pakai? Saya selalu pakai kalau setelah saya selesai latihan, baik itu latihan beban atau saya latihan jiu-jitsu, saya selalu pakai. Karena saya orangnya tipe yang kalau setelah saya latihan, biasanya saya susah bisa makan. Nah, padahal setelah saya latihan, saya perlu makan. Mungkin Anda seperti itu juga, kadang-kadang habis latihan malah nggak lapar kan. Anda nggak habis latihan, badan Anda ini butuh makanan, tapi Anda nggak lapar, Anda nggak ada nafsu makan. Nah, saya juga seperti itu. Jadi saya setelah selesai latihan, yang saya utamakan saya minum suplemen dulu. Nanti 1 jam lagi atau lebih mungkin baru saya makan makanan yang real food. Oke. Jadi itu bagaimana cara penggunaannya. Apakah Anda perlu atau enggak menggunakan suplemen? Sekali lagi kembali ke rumus yang tadi saya sebutkan. Anda hitung sendiri apakah
Anda perlu menggunakan suplemen whey protein. Oke guys, semoga info tadi membantu membuat Anda lebih tahu bagaimana cara mengatur makanan Anda, bagaimana cara menghitung kebutuhan protein Anda, apakah Anda perlu menggunakan suplemen atau enggak, dan tetap sekali lagi utamakan untuk makan real food. Oke guys, see you on the mat.